Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Oke, hari ini kita nggak cuma sekedar baca-baca resep atau ngikutin instruksi biasa ya. Kita bakal benar-benar bedah tuntas, semacam masterclass gitu, soal sains di balik proses baking. Kita akan bongkar rahasia kuliner dari salah satu kue paling ikonik yang pernah ada. Ada kutipan menarik nih dari materi yang kita bahas. Katanya gini, chiffon adalah kue yang paling dasar. Asalkan Anda tahu triknya, kue ini anti kempis dan anti gagal. Nah, ini dia intinya. Bikin chiffon cake yang sempurna itu bukan soal hoki-hokian, ini murni soal gimana kita paham fisika dan kimia di dapur. Nah, ini dia semacam kartu resep dari konsep-konsep yang bakal kita pelajari hari ini. Pertama, anatomi chiffon cake ideal. Kedua, kimia bebas gluten. Ketiga, peran lemak dan cairan. Keempat, fisika merengue. Dan yang kelima, aturan emas loyang. Kita bahas satu-satu biar gampang dipraktikkan. Oke, masuk ke bagian pertama, anatomi chiffon cake ideal. Lembut, membal, dan lembab. Coba deh Anda bayangin sejenak. Chiffon cake paling enak yang biasa ada di etalase toko roti mahal. Pasti teksturnya tuh membal banget kan? Ada rongga-rongga udara yang tersebar rapi, dan yang paling penting, rasanya super lembab pas disentuh. Nah, buat dapat tekstur yang selembut awan ini, kita butuh keseimbangan struktur yang presisi banget. Dan ini bawa kita langsung ke bahan utamanya. Lanjut ke bagian 2, kimia bebas gluten, fondasi yang lebih sehat. Di pembahasan kali ini, kita bakal fokus ke pendekatan yang 100% bebas gluten pakai tepung singkong alias cassava flour dari ladang 5. Sebelum bahas lebih jauh, gluten itu sebenarnya apa sih? Jadi, gluten itu semacam ikatan elastis yang kebentuk pas tepung terigu ketemu cairan. Coba bayangin kayak jaring karet nggak kasat mata yang tugasnya nangkap udara biar adonan jadi kokoh. Tapi tahu nggak, jaring super kuat ini nggak melulu dibutuhkan buat semua jenis panggangan, apalagi buat kue bertekstur selembut chiffon. Terus kenapa kita harus peduli? Jadi gini, sumber kita nyebutin kalau buat sebagian orang, gluten itu lumayan sulit dicerna dan bahkan bisa memicu inflamasi. Makanya, milih opsi alternatif bebas gluten ini bukan cuma sekedar ikut-ikutan tren ya, tapi bisa jadi pilihan yang jauh lebih sehat dan aman di perut buat banyak orang. Nah, ini krusial banget. Kenapa harus tepung singkong atau cassava flour? Karena sifat tepung ini mirip banget sama terigu serbaguna. Jadi cocok banget buat bikin kue yang ngembang. Kalau Anda coba-coba pakai pati tapioka, wah jangan deh. Tapioka itu teksturnya super kenyal dan elastis, biasanya malah dipakai buat jajanan padat kayak cimol. Kalau dipakai di sini, tekstur chiffon Anda bakal bener-bener hancur. Masuk ke bagian 3, peran lemak dan cairan. Menciptakan tekstur sempurna. Disinilah kita mulai mainin rasa, aroma, dan ngejaga adonan biar tetap terhidrasi. Secara sains kuliner, lemak yang Anda pilih itu nentuin nasib kue Anda loh. Minyak goreng itu hukumnya wajib buat chiffon cake, karena minyak inilah yang bikin teksturnya jadi springy alias membal. Kalau Anda nekat ganti pakai mentega cair, waduh, mentega justru bakal membebani kerangka kue yang rapuh ini, bikin hasil akhirnya jadi padat, berat, dan gak ada ringan-ringannya sama sekali. Buat aromanya, kita punya kombinasi brilian nih. Ekstrak daun pandan, itu ngasih wangi khas yang luar biasa. Terus, biar warnanya nggak pucat, kita tambahin ekstrak daun suji yang nyumbang pigmen warna hijau pekat. Gabungin dua bahan ini, dan Anda bakal dapat perpaduan sensorik yang benar-benar sempurna. Oh iya, selain minyak, kita juga masukin santan yang punya kandungan lemak tinggi. Tapi ingat, peringatan ini baik-baik. Rasio antara cairan dan lemak di sini nggak boleh goyah sedikit pun. Kalau adonan Anda terlalu banyak lemak dari santan, ini malah bakal nyabotase kue Anda buat ngembang. Ingat, lemak berlebih itu musuh terbesarnya struktur rongga udara. Lanjut ke bagian 4, fisika merengue, inti dari kelembutan. Ini dia jantung dari segala proses persiapan kita, putih telur. 6. Ini angka fondasi kita. Resep sains kita ini bertumpu pada 6 butir putih telur yang dikocok pelan-pelan bareng gula. Terus, biar fondasinya super kokoh, kita kasih penstabil asam, kayak cream of tartar atau perasan lemon. Asam inilah yang benar-benar mengunci stabilitas busa telur, biar strukturnya kuat. Disinilah seninya sekaligus fisikanya. Anda wajib banget berhenti ngocok pas teksturnya udah soft peaks atau puncak lembut. Tandanya apa? Ujungnya melengkung, lemes ke bawah, kelihatan mengkilap dan gampang banget dilipat ke adonan. Kalau Anda ngocoknya kebablasan sampai stiff peaks atau kaku, wah adonannya bakal susah nyatu, muncul bercak putih, dan akhirnya memecahkan gelembung udara sampai kue Anda kempis total.
Akhirnya kita sampai di bagian kelima, aturan emas loyang melawan gravitasi. Saya mau Anda benar-benar fokus di sini karena aturan-aturan ini sifatnya harga mati. Coba deh pikirin sejenak pertanyaan ini. Dari semua jenis loyang yang biasa kita pakai, kenapa khusus buat loyang chiffon tag itu permukaannya sama sekali nggak boleh diolesin mentega atau minyak? Mari kita perjelas protokol keamanan ini. Pertama, Anda wajib pakai loyang bongkar pasang. Kedua, jangan pernah, bener-bener jangan pakai peralatan berbahan anti lengket atau non-stick. Dan yang paling utama, jauh-jauh deh dari mentega atau minyak buat ngolesin dinding loyangnya. Analogi pemanjat tebing ini ngejawab semuanya. Adonan chiffon yang super ringan itu ibarat atlet pemanjat tebing. Dia butuh dinding loyang yang kering, kesat, dan tanpa pelumas, biar bisa berpegangan kuat dan merambat naik menantang gravitasi. Coba bayangin kalau tebingnya licin gara-gara minyak atau lapisan anti lengket, pasti pemanjatnya kepleset kan? Sama aja, adonan kue Anda bakal langsung merosot turun. Urutan waktunya juga harus presisi nih. Di menit ke-0, pastikan oven udah dipanaskan di 160 derajat Celcius. Terus ada trik level pro nih. Di menit ke-15, keluarin sebentar loyangnya, terus kerat permukaannya. Ini menjamin retakan atasnya nanti rapi dan cantik. Setelah sekitar 65 menit, kuenya matang. Tapi tunggu, masih ada satu tahapan penentu terakhir. Keajaiban pasca panggang. Begitu keluar dari oven panas, loyangnya harus langsung dibalikkan. Menggantung kue dalam posisi terbalik ini adalah cara pamungkas kita ngelawan gravitasi. Di momen itu, struktur kue masih amat sangat rapuh. Membiarkannya mendingin secara terbalik bakal mencegah struktur rongga udara di dalamnya dari keruntuhan. Dan inilah perayaan dari semua sains yang kita pelajarin tadi. Chiffon cake yang ngembang merata, teksturnya membal, dan super lembab. Benar-benar sempurna buat dipotong, terus dikasih isian whipped cream di tengahnya. Sebagai penutup dari bedah materi kita kali ini, saya punya satu pertanyaan yang menggugah pikiran nih buat teman-teman. Mengingat betapa gampangnya sekarang pakai tepung bebas gluten, kue klasik apalagi sih yang pengen Anda ubah jadi mahakarya kuliner yang jauh lebih sehat? Teruslah bereksperimen, praktekkan ilmu yang baru saja Anda pelajari, dan sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.